Pemirsa, pertumbuhan kinerja PT Indofood sukses makmur TBK di tengah pandemi. Kita akan membahasnya prospek bisnis dan saham PT Indofood sukses makmur TBK bersama analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, Mbak Cakri. Mas Rudi, ini bagaimana kinerja INDF di sepanjang kuartal 3 tahun ini kalau Anda melihat dari keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan? Ya, kalau kita lihat memang untuk dari INDF sendiri, untuk dari labanya masih disokong oleh dari ICBP ya. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini, untuk dari ICBP sendiri masih ada tekanan untuk dari harga komoditas seperti CPO yang menjadi salah satu bahan bakunya. Namun kalau kita lihat juga untuk dari ICBP sebenarnya ini untuk menyokong pertumbuhan yang cukup baik karena memang didorong oleh dari segmen Pine Hill yang dimana kalau kita lihat Pine Hill sendiri masih menjadi salah satu membantu lah untuk penopang pendapatan ICBP yang terkonsolidasi terhadap INDF. Dan juga kalau kita lihat dari LSIP yang salah satu unit usaha dari INDF sendiri, itu juga mendapatkan berkah dari harga CPO yang masih mengalami penguatan sampai dengan saat ini, Mbak Cakri. Oke, baik. Itu artinya kan dari anak usaha yang menyokong kinerja dari induk begitu ya. Karena tadi dikatakan Indofood sendiri sedang berfokus pada peningkatan internal dan juga eksternal begitu. Kalau dari sisi eksternalnya kira-kira ada hal apa yang nampak sebagai pendorong kinerja dari perseroan, Mas Rudi? Ya, kalau untuk dari INDF sendiri sebagai perusahaan yang fokus terhadap consumer ya, di mana memang kalau kita lihat ini terdorong dari indeks keyakinan konsumen yang untuk dari Indonesia sendiri saat ini sudah berada di level-level pre-COVID, yang artinya memang bisa diartikan ini menjadi salah satu katalis yang cukup positif untuk khususnya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan daily product, yang kalau kita lihat saat ini memang banyak produk yang dimiliki oleh INDF sendiri untuk menjual kepada konsumen pada saat ini, Mbak Cakri. Baik, karena ya makanan dan minuman begitu ya, consumer goods pastinya akan menjadi emiten yang resilient dan akan terus dibutuhkan oleh konsumen. Kalau untuk dilihat dari akuisisi Pine Hill yang dilakukan oleh Indofood, seberapa besar akuisisi ini bisa menopang kinerja perusahaan? Oke, kalau kita berbicara dengan Pine Hill sendiri ya, saat ini Pine Hill memiliki distribusi mie instan kurang lebih di 33 negara dengan populasi kurang lebih 800 juta populasi. Yang dimana saat ini memang Pine Hill sendiri menargetkan untuk di tahun depan bisa untuk lebih dari 500 juta distribusinya, didukung dengan jaringan kurang lebih 1 juta distribusi untuk dari Pine Hill sendiri yang memang fokus untuk di beberapa negara khususnya seperti Timur Tengah dan juga Eropa. Karena kalau kita lihat saat ini untuk di Indonesia memang untuk dari beberapa produk untuk terkait bisnis ICBP dan juga INDF memang sudah mature, sehingga memang lebih baik untuk dari perusahaan Indofood untuk lebih mengeksplor untuk di wilayah-wilayah khususnya di Eropa dan juga Timur Tengah, Mbak Cakri. Oke, baik. Artinya dengan mengakuisisi Pine Hill, pangsa pasar global dari Indofood khususnya di mie instan ini harusnya bisa lebih ekspansif gitu ya, Mas Rudi. Kalau dari hitung-hitungan Anda, dari analisis Anda, seberapa besar mungkin angka yang kira-kira secara kasar begitu yang bisa dicapai oleh Indofood dengan akuisisi ini dan juga pangsa pasar global ya gitu? Oke, kalau untuk dari secara hitung-hitungan, memang kalau kita lihat kemungkinan adalah berpotensi untuk menyerap kurang lebih dari 1.000 juta ya untuk dari produknya untuk di tahun depan. Karena memang kalau kita lihat saat ini distribusi yang mereka miliki saat ini sudah lebih dari 500 juta untuk khususnya di luar Indonesia, Mbak Cakri, yang memang disokong oleh Pine Hill. Namun kalau kita lihat juga sebenarnya dari Pine Hill ini memang untuk dari akuisisinya berimpact untuk terhadap cost of fund dari INDF sendiri dan juga ICBP tentunya yang memang menjadi meningkat karena dari akuisisi tersebut menggunakan kas internal dan juga pendanaan dari perusahaan tersebut,
Jadi kalau kita lihat saat ini memang masih tarik ulur lah untuk dari ekspansi yang terjadi dengan cost of fund yang dihasilkan efek dari akuisisi tersebut, Mbak Cakri. Oke, harus tetap berhati-hati melihat pangsa pasar global begitu ya, mana yang memang ceruknya ini besar dan justru bisa mengambil keuntungan dari pasar global itu tadi. Kalau dari Global Bond, Mas Rudi, Global Bond ICBP di Singapura, seperti apa Anda melihat ya? Apakah ini juga mempengaruhi kinerja ICBP dan juga INDF sebagai induk usaha? Ya, saya melihat untuk dari Global Bond ini tentu akan berpengaruh terhadap laba bersih untuk INDF dan juga ICBP ya. Karena kalau kita lihat untuk dari term ini sendiri akan berdampak dari 2021 ini sampai dengan 2023 nantinya. Karena kalau kita lihat saat ini, saya menilai untuk dari cost of fund sendiri kurang lebih akan meningkat 12% untuk di tahun ini, lalu meningkat lagi 18% untuk di tahun 2022, dan juga mengalami kenaikan kembali 20% untuk di tahun 2023. Karena ada untuk dari term of payment untuk dari global bond tersebut. Sehingga memang jika untuk dari ICBP dan juga INDF tidak bisa untuk melakukan efisiensi, tentu ini akan mengganggu untuk dari sisi laba bersih. Namun jika perusahaan berhasil untuk melakukan efisiensi, saya rasa untuk laba bersih dari ICBP dan juga INDF akan terjaga, Mbak Cakri. Oke, baik. Ini selain ICBP sebagai anak usaha yang kita bisa katakan kinerja excellent begitu ya untuk tahun ini, ada tidak anak usaha lain yang juga punya kapabilitas menyokong hal yang sama begitu seperti ICBP terhadap INDF? Ya, untuk dari selain ICBP ya, untuk dari INDF sendiri saya rasa ada LSIP yang dimana memang ini terdorong dari harga CPO yang terus mengalami penguatan, di mana memang saat ini ada potensi juga laba bersihnya juga akan bagus untuk di 2021 ini, karena memang kalau kita lihat dari ASP, LSIP sendiri sudah meningkat cukup signifikan. Namun memang kalau selain dari LSIP dan juga ICBP, ada Bogasari yang memang bisa dikatakan kinerjanya tidak terlalu bagus. Namun dari penguatan ICBP dan juga untuk dari LSIP sendiri, ini sudah menutupi kekurangan yang ada di Bogasari sendiri, Mbak Cakri. Artinya saling subsidi silang begitu ya, tapi ICBP memang yang masih paling excellent begitu, paling moncar begitu kinerjanya untuk menyokong INDF. Baik, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas seperti apa prospek dan kinerja dari Indofood di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menjadi salah satu emiten yang menarik bagi investor di pasar saham sejak pertama kali IPO 27 tahun lalu. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Ando, silakan. Ya, baik Cakri dan pemirsa, saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah tampil atraktif sejak awal tahun ini. Kita simak bersama datanya. Ya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten INDF ini melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 14 Juli 1994 di papan utama bidang usaha food and beverages, sektor barang konsumen primer, subsektor makanan dan minuman, industri makanan olahan, dan subindustri makanan olahan. Berikutnya kita lihat ada siapa saja pemegang saham dari INDF ini. Kita lihat sebesar 50,07% atau senilai 4,39 miliar lembar saham oleh First Pacific Investment Management Ltd dan sisanya oleh masyarakat sebesar 49,93% atau senilai 4,38 miliar lembar saham. Nah, berikutnya bersama kita akan simak, ini adalah pergerakan nilai saham INDF. Kita lihat sepanjang tahun ini bergerak fluktuatif, di awal tahun berada di level 6.800 rupiah per lembar saham, namun kemudian turun cukup dalam ya, sekitar 750 poin. Kita lihat berada di level 6.050, namun kemudian berhasil rebound dan berada di posisi tertinggi pada 14 Juni 2021 di level 6.975 rupiah per lembar saham, dan kita lihat pada perdagangan kemarin ini berada di level 6.450 rupiah per lembar saham. Kembali ke Anda, Cakri. Baik, terima kasih Anda untuk informasinya terkait INDF. Kembali ke Mas Rudi. Mas Rudi, kalau melihat pergerakan harga saham INDF sepanjang tahun ini, apakah ini sudah harga yang mencerminkan fundamental INDF atau
ada hal lain, ada faktor itu tadi, ada faktor eksternal begitu yang mempengaruhi fluktuatifnya INDF? Ya, saya rasa untuk dari INDF sendiri memang terkait dengan Pine Hill ya, yang memang sempat menjadi perhatian khusus untuk dari akuisisinya. Namun saya rasa untuk dari sisi kinerja, untuk dari INDF dan juga ICBP tentunya ini akan tetap membaik. Karena kalau kita lihat saat ini, untuk dari beberapa penyebaran dan juga market share untuk dari Pine Hill bisa dikatakan cukup besar untuk di wilayah-wilayah Timur Tengah dan juga Afrika yang akan menyokong untuk dari kinerjanya ke depannya Mbak Cakri. Oke, baik. Dan tapi kalau kita lihat lagi, ini harga saham INDF nampaknya kecenderungannya juga agak mengalami penurunan begitu. Kalau dikatakan consumer goods termasuk emiten yang resilient, sentimen apa sebenarnya yang mempengaruhi pergerakan INDF untuk saat ini? Oke, untuk dari INDF dan juga ICBP memang saat ini bisa dikatakan tarik ulur dan juga berfluktuatif ya untuk dari sisi pergerakan harga sahamnya. Memang disebabkan untuk dari consumer sendiri saat ini masih terkait dengan margin. Karena beberapa untuk dari tekanan yang terjadi disebabkan yang tadi Mbak Cakri bisa bilang eksternal, itu dari ada tax untuk dari perusahaan-perusahaan atau barang-barang dari konsumsi yang memang akan dikenakan oleh pemerintah di tahun 2022. Yang memang bisa dikatakan itu menjadi salah satu faktor negatif untuk dari perusahaan-perusahaan F&B dan juga consumer untuk saat ini. Namun kalau kita lihat saat ini beberapa hal memang masih bisa untuk dijaga oleh perusahaan-perusahaan tersebut, Mbak Cakri. Nah itu tadi, yang menarik adalah selain tax yang harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan consumer goods atau food and beverages begitu ya, ada hal lain tidak yang terlihat di 2022 ini yang menjadi tantangan bagi sektor industri yang dijalankan oleh Indofood? Ya, untuk dari sisi kinerja dan juga untuk dari ekspansi ya, Pine Hill saya rasa masih akan menjadi fokus utama dan juga untuk dari beberapa harga seperti CPO yang itu juga masih mempengaruhi untuk dari unit usaha Indofood yang bisa dikatakan cukup baik pergerakan saat ini, yang akan menjaga untuk dari sisi kinerja saham dan juga untuk dari sisi kinerja laporan keuangan yang akan mereka hasilkan di tahun 2021 sampai dengan 2022 nantinya Mbak Cakri. Oke. Terakhir Mas Rudi, rekomendasi Anda untuk INDF? Oke, untuk INDF sendiri saya merekomendasikan buy dengan target price sendiri di level 8.400 per lembar sahamnya dengan asumsi pendapatan di 2021 adalah di level 97 triliun, untuk di 2022 104 triliun, sementara laba bersihnya ada di level 6,5 triliun untuk di 2021, dan untuk di 2022 di 7,1 triliun untuk INDF Mbak Cakri. Oke, artinya para investor atau pelaku pasar bisa mulai menarget INDF dari saat ini begitu ya, dengan di 6.450 begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Sehat selalu. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai news update. Tetaplah bersama kami.